penjaga gawang terbaik sepanjang sejarah sampai saat ini. Satu-satunya kiper sampai saat ini peraih Ballon d'Or. Setelah pada episode-episode sebelumnya, saya menceritakan mengenai tokoh-tokoh biografi dari penemu dan juga tokoh yang sangat berperan dalam dunia peperangan. Jadi kali ini saya akan mengulik tokoh dari bidang olahraga. Dan tokoh biografi yang dimaksud di sini adalah seorang penjaga gawang. Jadi penjaga gawang ini bisa dikatakan penjaga gawang terbaik sepanjang sejarah sampai saat ini, atau banyak dijuluki oleh pecinta sepak bola di luar sana sebagai greatest of all the time. Siapakah dia? Bagaimana kisahnya? Bagaimana dia bisa menjadi yang terbaik dan menjadi satu-satunya kiper sampai saat ini peraih Ballon d'Or? Oke, dan langsung aja kita ulik di Highboy. Lev Yashin lahir di Moskow, Federasi Rusia, Uni Soviet pada 22 Oktober 1929. Di masa kecilnya, Lev Yashin menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membantu orang tuanya. Dan pada masa Perang Dunia Pertama ini, Lev Yashin sempat menjadi buruh pabrik, tepatnya di usia dia yang baru menginjak 12 tahun. Pada tahun 1950, tepatnya di usianya yang ke-21 tahun, merupakan awal pertama karir Lev Yashin di dunia persepakbolaan. Di situ, Lev Yashin masih menjadi skuad cadangan dan pada tahun tersebut, Lev Yashin itu hanya tampil 2 kali saja. Dan pada tahun yang sama pula ini, Lev Yashin sudah masuk dalam skuad Dynamo Moskow. Kemudian 3 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1953, Lev Yashin akhirnya menjadi skuad utama dari tim Dynamo Moskow. Ternyata pada tahun 1953, di mana saat ia menjadi skuad utama tim sepak bola Dynamo Moskow ini, Lev Yashin sempat bergabung dengan tim hoki, olahraga hoki dari Dynamo Moskow. Dan di situ ia pun berhasil meraih gelar juara hoki se-Uni Soviet. Semasa awal karirnya di klub pada tahun 1953 ini, Lev Yashin menampilkan performa yang sangat cemerlang. Hal tersebut kemudian membuat timnas nasional Uni Soviet menjadi tertarik untuk merekrut Lev Yashin ke tim nasional. Dan kemudian pada tahun 1954, Lev Yashin ditarik oleh Uni Soviet sebagai bagian dari skuad tim nasional Uni Soviet. Kemudian pada tahun 1956, di mana saat itu ada Olimpiade, termasuknya sepak bola, dan di situ timnas Uni Soviet berhasil meraih medali emas. Yang mana saat itu juga Lev Yashin sudah menjadi bagian dari skuad timnas Uni Soviet. Dan baru pada tahun 1960, tepatnya 4 tahun setelah meraih medali emas, Lev Yashin ditunjuk sebagai kiper utama di Piala Eropa. Dan pada tahun yang sama, di tahun 1960, pada Piala Eropa saat itu, Lev Yashin dan skuad Uni Soviet berhasil meraih juara Eropa. Selain memperkuat timnas pada kejuaraan Eropa, Lev Yashin juga memperkuat timnas pada kejuaraan atau Piala Dunia, tepatnya dimulai dari tahun 1958, 1962, 1966, dan sampai pada tahun 1970. Dan kemudian pada tahun 1963, tepatnya setelah Piala Dunia tahun 1962 ini, Lev Yashin akhirnya meraih Ballon d'Or. Di mana Ballon d'Or ini merupakan penghargaan untuk pemain terbaik pada tahun tersebut. Setelah sebelumnya Lev Yashin ini juga menjadi nominasi pemain terbaik pada tahun 1962 dan juga 1961. Dan fakta uniknya juga bahwa peraih Ballon d'Or untuk posisi penjaga gawang atau goalkeeper sampai saat ini hanyalah Lev Yashin. Jadi dari tahun 1963 sampai sekarang itu belum ada peraih Ballon d'Or dengan posisi penjaga gawang. Jadi Lev Yashin ini adalah yang pertama dan bertahan ya sampai sekarang. Padahal di masa itu sebenarnya tuh pemain yang bagus atau pemain-pemain hebat itu juga
ada banyak ya. Seperti bisa kita sebut ada Bobby Charlton, ada Pele juga, terus ada Di Stefano, ada Franz Puskas juga, dan ada Eusebio. Dan sepanjang karirnya ini, Lev Yashin hanya membela satu klub saja, yaitu Dynamo Moskow. Dan pada sepanjang karir ini pula, Lev Yashin berhasil menepis 150 tendangan penalti. Dan prestasi yang diberikan Lev Yashin kepada klubnya, yaitu dia berhasil membawa klubnya 3 kali juara Piala Uni Soviet dan 5 kali Liga Uni Soviet. Lev Yashin ini juga terkenal sebagai offensive goalkeeper, penjaga gawang yang sangat ofensif sekali. Dan di sini Lev Yashin juga mendapat julukan The Black Spider. Julukan itu didapat Lev Yashin karena Lev Yashin ini terkenal sebagai figur penjaga gawang yang sangat cekatan dalam respon bola dan selalu menggunakan setelan hitam saat ia menjadi penjaga gawang. Kemudian Lev Yashin pada akhirnya pensiun di tahun 1971 setelah ia mengikuti Piala Dunia tahun sebelumnya. Dan pada tahun yang sama pula, di tahun 1971 ini, diadakan pertandingan seremonial yang juga diramaikan oleh mega bintang sepak bola saat itu. Di antaranya ada Pele, Eusebio, dan juga Franz Beckenbauer. Setelah Lev Yashin pensiun, ia sempat bekerja di klubnya Dynamo Moskow di bagian administratif. Pada tahun 1986, setelah ia pensiun cukup lama dari dunia persepak bolaan, Lev Yashin ternyata mengalami cedera lutut kaki kanannya yang kian memburuk dan membuat dokter harus mengamputasi kaki kanannya itu. Kemudian tak lama setelahnya juga Lev Yashin ini mengalami penyakit kanker lambung dan pada akhirnya di tahun 1980 Lev Yashin tutup usia. Lev Yashin ini merupakan kiper yang sangat hebat dan di situ ia bahkan saat masa mudanya sempat menjalankan sepak bola di klub Dynamo Moskow dan juga hoki, olahraga hoki. Ini bisa kita lihat bahwa Lev Yashin ini adalah seorang pekerja keras dan tekun dalam bidangnya, sama seperti kita yang juga bisa kita aplikasikan dan kita tiru dalam kehidupan kita, bahwa kita harus tetap bekerja keras dan tekun dalam bidang yang kita kerjakan dan pada akhirnya kita bisa memiliki hasil yang sangat maksimal. Dan ya, contohnya adalah Lev Yashin ini. Mungkin sekian aja historical biografi kali ini. Saya Tony Lim dan salam sejarah.